Perkenalkan, nama saya Siti Azizah, kelas 4 PAIB, dengan mata kuliah metodologi pengabdian kepada masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset ABCD. Dalam upaya pengabdian kepada masyarakat, ada dua filosofi utama yang sering menjadi landasan perencanaan program. Analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset ini keduanya menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami dan merespon kondisi masyarakat. Analisis kebutuhan cenderung berfokus pada identifikasi masalah, kekurangan, dan juga apa yang hilang di komunitas. Sementara pendekatan berbasis aset memprioritaskan pengenalan serta pemanfaatan apa yang sudah ada atau potensi, kekuatan, dan juga sumber daya internal masyarakat. Namun yang paling penting adalah potensi keduanya untuk saling melengkapi, menciptakan sinergi yang mengarah pada program pengabdian yang tidak hanya efektif dalam mengatasi persoalan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian masyarakat. Maka kami akan mencoba menjelaskan perbedaan, keunggulan, kelemahan, serta bagaimana penggabungan cerdas kedua pendekatan ini dapat mengoptimalkan keberhasilan program pengabdian pada masyarakat. 1. Pengertian dan perbedaan utama. Analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset. Untuk memahami bagaimana kedua pendekatan ini dapat bersinergi, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi esensi dan perbedaan fundamentalnya. A. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini adalah pendekatan yang berfokus pada identifikasi masalah, kekurangan, dan kebutuhan real yang dihadapi oleh masyarakat sebagai dasar perumusan program, yang tujuannya adalah untuk mencari apa yang kurang dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian untuk pendekatan berbasis aset, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pengenalan, pemberdayaan potensi, kekuatan, dan sumber daya aset yang sudah dimiliki oleh masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk melihat apa yang sudah ada sebagai modal utama pengembangan. Aset ini bisa sangat beragam, mulai dari kecerdasan individu, semangat gotong royong, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, hingga tradisi lokal yang unik. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Setiap pendekatan membawa serta seperangkat keuntungan dan tantangan dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian. Analisis kebutuhan. Kelebihan, yang pertama, program relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, membangun kemitraan. Jadi masyarakat itu dilibatkan dalam identifikasi masalah yang bisa menjadi langkah awal partisipasi. Kemudian kekurangannya, proses itu bisa memakan waktu, tenaga, dan biaya besar, terutama jika analisis ini dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, cenderung menimbulkan ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal. Solusi yang diberikan itu seringkali datang dari luar, mengurangi inisiatif internal. Kemudian juga bisa mengabaikan potensi dan kekurangan internal masyarakat, juga resiko paternalisme. Jadi paternalisme itu jika tidak ada validasi lapangan yang kuat, solusi itu bisa hanya menjadi asumsi dari luar. Kemudian untuk pendekatan berbasis aset.
Pendekatan berbasis aset ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu membangun kemandirian dan keberlanjutan program, juga mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi dari masyarakat. Sedangkan kekurangannya itu adalah kurang efektif jika aset masyarakat itu sangat terbatas atau tidak terorganisir. Dan kemudian yang kedua adalah membutuhkan waktu dan upaya besar untuk membangun membangun kapasitas dan memotivasi. Jadi proses memberdayakan dari dalam itu seringkali tidak instan. Kemudian juga bisa terlalu optimis dan mengabaikan masalah mendasar. Jika hanya fokus pada aset tanpa pemahaman yang cukup tentang kebutuhan yang mendesak. Kemudian juga memerlukan fasilitator yang sangat kompeten. Yang ketiga adalah pengaruh penerapan terhadap keberhasilan, keberlanjutan, dan dampak program. Bagaimana pilihan pendekatan ini mempengaruhi hasil akhir program? Analisis kebutuhan penting untuk memastikan program itu relevan dengan masyarakat, dengan masalah mendesak yang dihadapi masyarakat, sehingga program bisa efektif dalam jangka pendek dan membangun rasa memiliki atas solusi yang diberikan. Namun untuk jangka panjang itu perlu dievaluasi berkala agar program itu tetap relevan dan dinamika kebutuhan, karena dinamika kebutuhan yang terus berubah. Kemudian juga ada pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini berkontribusi pada keberlanjutan program secara signifikan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Mereka menjadi mampu mengembangkan dan mempertahankan hasil program, bahkan lebih intervensi eksternal berakhir. Selain ini, ABCD juga secara inheren itu memperkuat modal sosial dan ketahanan komunitas. Kemudian juga ada kombinasi kedua pendekatan. Penerapan yang sinergis atau mengoptimalkan keberhasilan program, analisis kebutuhan memberikan arah dan fokus yang tepat untuk memecahkan masalah nyata dan mendesak. Sementara pendekatan berbasis aset itu memastikan keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas atau memanfaatkan potensi lokal untuk solusi internal. Kombinasi ini menciptakan dampak yang lebih luas dan tahan lama. Kemudian ada faktor dalam memilih atau mengombinasikan pendekatan. Agar program pengabdian efektif dan berdaya guna, beberapa faktor perlu dipertimbangkan untuk memilih atau mengkombinasikan pendekatan. Konteks lokal misalnya, menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik unik komunitas sosial, ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Kemudian juga identifikasi dan inventarisasi sumber daya. Jadi melakukan pemetaan jelas kebutuhan dan aset yang ada. Contoh, sebelum memulai program, tim pengabdi mengidentifikasi terlebih dahulu berapa banyak warga yang punya keterampilan khusus, berapa organisasi lokal yang aktif, dan potensi alam apa yang bisa dimanfaatkan di suatu desa. Kemudian juga ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat, ada juga aspek budaya dan sosial, kemudian juga ada prioritas, intervensi, dan keberlanjutan. Yang keenam itu adalah penggunaan data akurat dan evaluasi berkala. Jadi secara keseluruhan, meskipun analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset ini memiliki perbedaan filosofi, keduanya itu adalah alat yang sangat kuat dalam pengabdian kepada masyarakat.
Jadi kombinasi yang cerdas ini, kedua pendekatan ini dengan mempertimbangkan konteks lokal, partisipasi masyarakat dan data yang akurat itu akan menghasilkan program yang tidak hanya mengatasi masalah tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian komunitas secara berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.